sebenarnya customer Anda itu lebih suka di platform apa? Di Facebook, apakah di Instagram, apakah di TikTok? Kalau misalnya dia lebih banyak di Instagram, ya mungkin Anda harus mulai belajar bagaimana sih caranya kita mendapatkan customer di Instagram. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya kita main di Instagram, dan kita melihat seperti apa pengguna di Instagram. Nah, banyak orang itu jualan di Instagram itu karena orang lebih banyak menggunakan waktunya dia untuk scroll di Instagram. Ya mungkin kalau seperti Anda biasanya menggunakan Facebook, biasanya menggunakan TikTok, ya coba cari tahu sebenarnya customer Anda itu lebih suka di platform apa? Di Facebook, apakah di Instagram, apakah di TikTok? Coba dicari tahu. Kalau misalnya dia lebih banyak di Instagram, ya mungkin Anda harus mulai belajar bagaimana sih penjualan yang terjadi di Instagram. Bagaimana sih caranya kita mendapatkan customer di Instagram? Yang pertama itu adalah call traffic. Call traffic ini adalah orang yang tidak tahu tentang akun IG bisnis Anda. Terus yang kedua itu adalah follower. Warm traffic. Warm traffic ini adalah orang yang sudah tahu tentang bisnis Anda, termasuk jenis produknya. Jadi selain dia tahu tentang toko Anda, jenis-jenis produknya juga dia tahu. Nah, biasanya yang lebih tahu ini adalah follower, orang-orang yang sudah follow di akunnya kita. Terus hot traffic adalah orang yang mulai berinteraksi dengan toko Anda. Jadi orang-orang yang mulai berinteraksi dengan toko kita itu namanya hot traffic. Traffic ini adalah sejumlah orang yang melintas di akunnya kita, ya, itu namanya traffic. Nah, terus siapa customer? Customer adalah orang yang melakukan transaksi melalui media sosial Anda, yaitu customer Anda. Nah, biasanya dia melakukan transaksi itu entah itu. Maaf, ini suaranya kesek-kesek ya. Halo? Halo, tes. Suaranya agak kesek-kesek. Enggak, jelas kok, Mas. Jelas. Lanjut. Lanjut. Suaranya jelas apa gimana? Oh, jelas betul suaranya. Oke, lanjut aja. Dari saya udah agak kesek-kesek, tapi di teman-teman audiens jelas. Partisipan, silakan lanjut, Mas Abang. Di Pak Yayannya kayaknya suara Pak Yayan putus-putus soalnya. Oh iya, betul. Lanjut. Alhamdulillah. Oke, jadi nomor adalah orang yang membeli produk kita di Instagram ini melalui interaksi. Jadi melalui website, atau mungkin kita sudah punya toko di Shopee, bisa juga melalui DM. Nah, ini tombol pesawat. Juga melalui WhatsApp. Biasanya orang-orang naruh link di WhatsApp. Nah, ini saya jelas lagi. Jadi teman-teman perhatikan garis yang ada di bawah ini, ya. Garis yang di bawah ini adalah memperjelas seperti apa alur transaksi yang terjadi di Instagram. Jadi yang pertama adalah call traffic. Call traffic itu adalah orang yang tidak tahu tentang akunnya kita. Jadi orang yang tidak tahu tentang akunnya kita, misalnya seperti ini, ya, di akunnya Indra Bekti, tiba-tiba dia lihat postingannya Indra Bekti, terus ngelihat tuh Java Wallpaper. Penasaran dia, Java Wallpaper itu toko apa sih? Dia nggak pernah tahu. Nah, akhirnya dia klik toko itu. Pada saat dia melihat seperti ini di beranda, lihat Indra Bekti, itu posisi dia masih seseorang yang tidak kenal sama sekali sama tokonya kita, yang tidak kenal sama sekali sama IG-nya kita. Nah, pada saat dia sampai di akunnya kita, nah, ini saya kasih contoh, ya. Jadi pada saat melihat di sini kan dia tidak kenal sama tokonya kita. Terus dia klik tuh Java_wallpaper, diklik sama dia. Pada saat dia klik ini, nah, nyampe di akunnya kita, di depan akunnya kita, itu statusnya dia itu visitor. Sebagai visitor, jadi sebagai pengunjung.
Nah, di sini dia belum jadi followernya kita. Di sini dia belum memutuskan apakah dia akan mau follow kita atau enggak. Nah, itu adalah visitor. Nah, di sini orang itu masih dalam tahap perubahan transisi dari cold traffic menjadi warm traffic. Nah, di sini dia menjadi fitur, timbul awareness ya, jadi dia mulai ada reaksi. Nah, pada saat dia klik mengikuti, ketika dia klik mengikuti, nah di situ status dia berubah menjadi follower. Nah, di sini ketika dia berubah menjadi follower, status dia yang sebelumnya menjadi cold itu berubah menjadi warm. Jadi orang itu punya, jadi kayak macam tensi gitu ya. Ada yang dingin terus berubah menjadi hangat gitu. Udah berubah jadi warm. Ya karena mungkin dia sudah melihat akun kita yang ada di Instagram. Nah, pada saat dia sudah menjadi followernya kita dan akhirnya dia berinteraksi sama kita, dia berinteraksi, mulai like, mulai komen. Nah, itu sudah dia statusnya berubah menjadi fans-nya kita. Dia menjadi fans yang ada di dalam Instagramnya, di dalam akun Instagram kita. Nah, pada saat dia misalnya dia karena dia adalah fansnya kita, misalnya dia kepoin story-nya kita ya, dia lihat story, terus lihat ada lagi ada promo, lagi ada flash sale. Ketika dia melihat ada flash sale ini dan dia klik lihat selengkapnya itu, maka dia akan berubah menjadi leads. Jadi ketika dia masuk ke website itu dia berubah menjadi leads. Nah, website Shopee, dia klik masuk ke Shopee, dia klik masuk ke DM, itu semuanya leads. Dia klik masuk ke WA, itu semuanya udah leads. Dia masuk di website itu semuanya udah menjadi leads. Jadi dari sebelumnya dia hanya menjadi fans, terus akhirnya dia karena disuguhin promo, akhirnya dia di-share, akhirnya dia menjadi seorang leads. Nah, pada saat dia menjadi leads, karena dia tertarik sama produk itu, akhirnya dia order. Dan di sini posisinya sudah berubah menjadi customer. Nah, ini adalah alur transaksi yang terjadi di Instagram. Nah, sebenarnya itu kalau teman-teman lihat di YouTube-nya saja, sebenarnya materi ini itu baru saya kasih minggu depan. Itu di episode yang ke-10 ya, Instagram Marketing Part 10. Jadi teman-teman udah loncat langsung di alur transaksi ini. Nah, kalau teman-teman mau mempelajari Instagram lebih dalam, teman-teman buka YouTube-nya saya, Noval Ghazali, itu coba buka dari episode 1 sampai 9 gitu. Nah, akhirnya dia menjadi customer. Nah, ini ya, ininya, jadi alurnya. Jadi dari stranger, terus berubah menjadi visitor berubah menjadi follower, terus dia akhirnya berubah menjadi fans, dan akhirnya dia menjadi leads, jadi prospek. Fans ini adalah orang yang mengidolakan kita, yang seneng banget sama kita, terus akhirnya dia berubah menjadi customer. Nah, di sini dari stranger berubah menjadi visitor itu adalah awareness. Dia metriknya itu visit profil, berapa jumlah visit profil yang datang ke akunnya kita. Terus ketika dia dari visitor berubah menjadi follower, itu dia tingkatnya interest, dia minat sama akunnya kita, itu metriknya adalah follow. Jadi berapa jumlah orang yang follow di akunnya kita. Terus dari follower berubah menjadi fans, berubah menjadi pengidola, berubah menjadi orang-orang yang mengidolakan kita, itu dilihat dari metriknya kita itu like, comment, share, save. Biasanya itu di interaction. Ada di interaksi, ya kalau teman-teman buka insight, itu nanti ketemu interaksi. Terus ketika dia dari fans berubah menjadi leads, ini di sini metriknya adalah jumlah DM, jumlah swipe ke atas, jumlah visitor yang masuk ke website, jumlah orang yang masuk ke tokonya kita di Shopee, jumlah WA. Nah, itu adalah metrik dari metrik ini maksudnya parameter ya, indikator. Bagaimana caranya kita mengukur di setiap
langkah-langkah yang terjadi di dalam akun Instagramnya kita. Terus dari leads berubah menjadi customer itu metriknya adalah purchase. Jadi berapa jumlah orderan yang masuk di Instagramnya kita. Oke, sampai di sini materi saya, Mas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman TDA. Langsung ini ya, ganti video. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi kuncinya adalah memvalidasi dulu produknya. Kalau misalnya produknya sudah divalidasi dan laris, baru kita optimasi IG-nya.